Halo teman-teman, selamat datang di Beetle Channel. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kami akan melanjutkan sandiwara novel. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share ya. Terima kasih sudah berkunjung di Beetle Channel. Jangan lupa untuk memberikan komentar kalian, agar channel ini semakin bersambung. Nantikan bab selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Bab 13. Penelope terkejut saat melihat Jasper. Tapi dia langsung bereaksi. Jasper pasti masuk dibawa oleh orang lain. Kalau tidak, bagaimana dia bias muncul di pesta kelas atas dengan kemampuannya? Penelope mendengus sambil menyeringai. Dia berjalan ke arah Jasper atas inisiatifnya sendiri. Suara angkuhnya menyela Jasper yang sedang mengobrol dengan John dan yang lainnya. "Oh, Jasper, aku tidak menyangka kamu ada di sini." Kalimat ini langsung menarik perhatian semua orang di sekitarnya. John mengerutkan kening dan menatap Jasper. Namun, Jasper tetap acuh tak acuh. Pura-pura keren. Penelope mencibir dan berkata, "Kamu hanyalah orang miskin yang malang. Kamu datang ke sini untuk berpura-pura menjadi kaya." Dengar ya, dia hanya seorang pria yang bergantung pada wanita. Dia cuma bias masuk ke sini karena dia menemukan seorang wanita kaya. Kalian semua adalah tokoh besar. Jangan tertipu olehnya. Penelope mencibir. Mengira jika Jasper diurusi oleh Wendy yang dia lihat hari itu. Memikirkan hal ini, dia menjadi kesal dan menatap Jasper dengan jijik. Ingin melihat kepanikan dan ketakutan di wajahnya. "Jasper, kenapa kamu tidak melihat ke cermin untuk melihat seperti apa rupamu? Apa kamu pantas untuk berpartisipasi dalam acara semacam ini?" Jasper melihat wajah jelek Penelope dan berkata dengan tenang, "Kalau aku tidak pantas, apa kamu pantas?" Penelope melengkungkan bibirnya dengan jijik dan berkata, "Tentu saja. Aku diundang oleh Tuan Lewis sendiri. Dan bagaimana denganmu? Apa kamu menganggap dirimu superior hanya karena kamu menemukan wanita kaya? Aku kasih tahu. Ya, kamu telah kehilangan martabat paling dasar dari seorang pria. Jasper, apa kamu tidak sadar kalau orang rendahan akan selamanya menjadi orang rendahan? Meskipun kamu datang dengan setelan sewaan, kamu tetap lebih rendah." Nada Penelope keras dan penuh penghinaan. Jasper, yang berada di tengah badai, tidak semarah yang Penelope bayangkan. Dia tetap sangat dingin. Bagi Jasper, Penelope hanyalah lalat sial yang tidak akan meninggalkannya sendirian. Dia sedikit menyebalkan. Dan niatnya untuk menyakitinya hanyalah angan-angan. Pada saat ini, suara hangat dari seorang pria parubaya terdengar. "Penelope, ada apa?" Huff berjalan mendekat. Melihat Huff, sekelompok bos yang telah berbicara dan tertawa dengan Jasper sebelumnya semuanya mendekat untuk menyapanya. John pun menatap Jasper dengan tatapan meminta maaf sebelum menyapanya. Oh, bagaimanapun, Huff sedang kuat saat ini. Mereka tidak sanggup menyinggung perasaannya. "Bukan apa-apa, aku bertemu seorang kenalan." Penelope menatap Jasper dengan mencibir, mengungkapkan aura tak kenal takut yang mengalir dari setiap inci tubuhnya. Orang ini sebenarnya adalah orang miskin. Dia menemukan seorang wanita kaya untuk membawanya ke sini. Aku khawatir para bos lain tertipu. Jadi aku memberitahukannya. Jasper memandang Penelope dan berkata dengan tenang, "Aku dibawa oleh orang lain. Tetapi kamu datang ke sini sendiri." Penelope mencibir dan berkata, "Kenapa kamu membandingkan dirimu denganku? Aku dibawa ke sini oleh Tuan Lewis." Jasper tidak asing dengan nama Huff Lewis. Dia adalah dewa stok paling legendaris di kota. Saat itu dia menggunakan pukul 2 dolar untuk memasuki pasar tahun itu dan menghasilkan 20 juta hanya dalam beberapa tahun. Kemudian, dia mendirikan Lantern Capital, yang dianggap sebagai perusahaan keuangan pertama di kota itu. Namun, menurut ingatannya, Huff gagal dalam berbagai investasi tahun ini, yang menyebabkan investor kehilangan kepercayaan dan menarik diri dari perusahaannya. Karena dana yang terbatas,
Huff membuat langkah putus asa dan berinvestasi besar-besaran di industri Tycoon dan kemudian industri Tycoon dihapus dari daftar. Huff kehilangan segalanya dan dijatuhi hukuman 14 tahun penjara karena kejahatan penggalangan dana ilegal. Akhirnya, dia bunuh diri di penjara dan meninggal. Alasan Jasper sangat terkesan dengan Huff bukan hanya karena dia dianggap sebagai legenda di kota itu, tetapi juga karena si tua keladi ini sebenarnya adalah seorang playboy. Jasper mendengar dia memiliki lebih dari 20 kekasih. Itu semua adalah kekasih biasa, tidak termasuk para wanita yang hanya untuk dipamerkan. Apakah orang-orang yang dibawa oleh Tuan Lewis lebih baik dari yang lain? Kenapa kamu lebih baik dariku? Kata Jasper ringan. Mendengar ini, Penelope mengeraskan wajahnya dan menunjuk Jasper sambil mencaci. Apa maksudmu? Tuan Lewis adalah tokoh terkemuka. Merupakan kehormatan bagiku untuk diundang olehnya. Sampah sepertimu yang menjual diri untuk ini. Kamu masih bertindak begitu arogan. Beraninya kamu tidak menganggap Tuan Lewis. Jasper, aku rasa kamu benar-benar sombong dan melanggar hukum. Untuk semut sepertimu, Tuan Lewis dapat menghancurkan kamu berkali-kali hanya dengan satu jari. Cukup, Huff melirik Jasper sebelum berkata dengan datar. Orang muda selalu bodoh. Jadi aku tidak akan membicarakan masalah ini denganmu. Tapi kamu harus ingat kalau kamu harus rendah hati dan berhati-hati saat keluar. Beberapa orang tidak bisa kamu singgung. Baiklah. Ini memang bukan tempat untukmu. Kamu harus pergi sekarang, jangan buat aku meminta keamanan untuk mengusirmu. Penelope tersenyum penuh kemenangan dan berkata kepada Jasper, apa kamu dengar itu? Kamu mau pergi sendiri atau ingin diusir? Tuan Lewis. Akulah yang membawa Jasper ke sini. Kali ini John angkat bicara. Berkeringat deras. Bagaimanapun, Jasper diperkenalkan olehnya. Jika Jasper benar-benar diusir, itu akan menyulitkannya. John, dia temanmu. Huff mengerutkan kening. Ini adikku. Dia cukup mampu. Beberapa waktu lalu, dia adalah investor retail misterius berjangka kacang hijau di dalam negeri. Jelas John. Kali ini, Huff benar-benar terkejut. Dalam lingkaran keuangan, selain saham, saham berjangka tak pelak lagi merupakan bidang yang akan dicoba oleh kebanyakan orang. Beberapa waktu lalu, meroketnya saham berjangka kacang hijau menyebabkan banyak orang menjadi kaya atau bangkrut dalam semalam. Dia juga berpartisipasi, tetapi sayangnya, dia memperkirakan arah yang salah dan kehilangan jutaan. Namun, pemuda di depannya ini adalah investor retail yang dikabarkan membuat akun dengan harga terendah dan menjualnya dengan harga tertinggi. Dia bahkan mengambil dana puluhan juta. Dia mencibir. Sudah lama tidak ada yang berani berbicara denganku seperti ini. Tuan Lewis, kau seniorku. Aku seharusnya menghormatimu, kata Jasper tanpa tergesa-gesa. Tapi aku cukup akrab dengan wanita di sebelahmu. Aku bersamanya selama beberapa tahun. Suasana di kerumunan menjadi sunyi. Beberapa mengagumi Jasper karena menghadapi Huff secara langsung. Sementara beberapa menertawakan ketidakpedulian Jasper. Namun, bagaimanapun juga, mereka tidak berencana untuk ikut campur. Jasper berani mengatakan hal seperti itu di depan Huff. Apa dia mengejek Huff karena bermain-main dengan mantan wanitanya? Apa dia cari mati?